Dan setelah si cewek itu ngegendong tas gue, "Hah, bang, kok ini berat sih?" Gitu kan. Gue diem aja. Loh, katanya kan enteng gitu kan, tas gue kecil gitu kan. Emang ini tasnya isinya apa? Ya cek aja sendiri gitu kan, gue bilang. Pas dia cek, dia tuh langsung kaget dong, karena dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal nyeritain keseruan perjalanan gue, yaitu ke 3 gunung nih cuy. Walaupun sekarang baru gue selesain 2 gunung. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen Dono. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kan biasanya kalau gue kan ritual dulu ya. Berhubung gue sekarang lagi ada di sebuah kamar hotel yang dimana tidak diperbolehkan untuk merokok. Kopi sih sebenarnya bisa, cuman gue kan lagi ada di kasur juga nih. Jadi ya sudah lah ya, nggak ada ritual dulu. Ya buat kalian yang mau ritual silahkan. Dan ketika gue nge-tag video ini, gue masih kondisi di Jawa Timur dan akan tayang di hari Minggu juga. Itu kayaknya sih selesai trip gue dari Bromo kayaknya ya. Jadi sorry banget nih, gue belum bisa ngonten di studio karena memang gue masih ada kegiatan di luar. Dan lumayan cukup capek sih, karena kemarin itu ke Prau turun, terus naik lagi ke Merbabu turun, istirahat sehari nih di sini nih, terus lanjut ke Bromo gitu kan. Dan gue bakal nyeritain tentang sesuatu hal yang seru kemarin di Gunung Prau sama Merbabu. Nanti akan gue spill dikit-dikit, ada beberapa video. Dan sebelum masuk ke ceritanya, kemarin itu ada sebuah berita yang dimana tanggal 17 Agustus banyak banget tragedi pendakian, yang dimana ada salah satu gunung yang sampai dievakuasi 25 orang. Lu bayangin aja nih, naik gunung pala bisa bocor. Sedangkan itu gunung-gunung yang mungkin bisa sih kalau misalnya kepleset, jatuh, ngelinding, terus kebentur. Tapi ya aku balik lagi ke kalian, gue bilang naik gunung itu bukan sebatas kalian melihat FOMO gara-gara ngeliat FYP TikTok, wah enak gitu kan. Tapi pendakian itu harus benar-benar dipersiapkan dari mulai materi, fisik, terus perlengkapan sama tuan pendakian. Pokoknya banyak hal yang harus dipersiapin. Jangan cuma sebatas orang nonton video FYP terus kalian naik gunung, nggak gitu konsepnya cuy. Dan ini juga ada bersangkutan dengan cerita gue kali ini. Oke, jadi kita basa-basinya sudah selesai dan gue akan terusin cerita gue yang perjalanan perahu sama Merbabu. Jadi di tanggal 17, sebetulnya gue naik Merbabu, gue mau naik gunung ini tuh udah jauh-jauh hari, udah diagendain, udah dijadwalin gitu kan. Dan mulailah di hari H pendakian. Gue udah semua preparing, dan kebetulan pada saat itu juga gue bawa satu temen gue dari Jakarta, sebut aja namanya si Tole. Gue minta dia buat bantuin gue juga. Singkat cerita, kita prepare dan berangkat dari Jakarta. Dari Tangerang itu gue pakai bis, ya pakai bis sekitar jam 5-an kalau nggak salah ya pada saat itu tuh. Jadi gue naik bis, tas gue juga segede gaban, temen gue juga segede gaban. Dan karena memang kita naiknya itu di tanggal 18, di tanggal 16 itu kita udah berangkat coy. Karena ya seperti yang gue duga, kita itu kehabisan bis lah pada saat itu. Ya mau gak mau kita harus sampai ke Purbalingga dulu, Purbalingga dulu. Tapi alhamdulillahnya ketika sampai di Purbalingga, kita langsung dapat mobil pagi-pagi juga, itu benar-benar kebenaran banget. Dan sampai akhirnya kita sampai di Undoro.
Di Mendolo itu kita santai-santai, terus kita juga dari Mendolo itu lanjut lagi ke perahu via Patak Banteng kan, di situ juga udah sewa homestay, dan ketika sampai juga kita disambut. Dan ketika sampai di homestay ini, sebenarnya homestay di Patak Banteng itu banyak cuy, cuman pada saat itu penuh karena kondisinya kan 17 Agustus tuh, dan itu pun gua ngelihat pendaki rame banget. Sedangkan di perahu pun itu lagi banyak yang namanya festival. Kalian yang orang Jawa Tengah pasti paham banget kalau tanggal 17 Agustus itu pasti di mana-mana banyak banget festival, kemacetan di mana-mana. Bahkan termasuk gue pun salah satu orang yang kesel ketika menghadapi macet ketika festival gitu kan. Gue sampai di homestay itu, ternyata si pemilik homestay ini tetangganya itu ada yang meninggal cuy. Jadi kayak aduh gimana ya gitu. Ya walaupun si pemilik homestay itu kayak minta maaf karena gak dilayani, tapi gue sih yang sebagai yang tamu ke situ, yang sewa homestay di situ, yang nggak jadi masalah juga gitu kan. Ya udahlah kita masuk ke homestay, gue nunggu tamu gue di tanggal 18, kita santai-santai, gue sama temen gue jalan-jalan terus sambil ngecek lagi logistik dan sebagainya. Singkat cerita nih, tamu gue udah datang lah di tanggal 18. Kita akan skip aja ya karena memang gak terlalu. Nah si kedua tamu gue ini kita sebut aja namanya A dan B ya, karena gue gak mau nyebutin namanya. Si A ini emang udah booking gue dari jauh-jauh hari. Terus mereka ini belum pernah yang namanya mendaki di Gunung Indonesia. Ya ini baru pertama kali, dan gokilnya itu adalah langsung request 3 gunung. Ya yang 3 gunung ini adalah si A, yang si B nya cuma 2 gunung, perahu sama Merbabu doang. Dan kenapa gue pilih alternatif? Gue pernah nganter beberapa kali orang yang berbeda, sama seperti yang sekarang gue anter. Gue selalu ngasih opsi kalau mereka mau nyikap beberapa gunung gitu, pasti gue akan ajak mereka ke gunung yang menurut gue lebih mudah dulu, baru ke yang sulit gitu kan. Karena biar fisik mereka nggak drop dan mereka lebih happy, menurut gue kayak gitu. Karena itu salah satu treatment gue ke tamu gue gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol dan kelihatan fisik dari mereka juga oke. Singkat cerita kita berangkat itu sekitaran jam berapa ya, jam 8 apa jam 9 gitu lah kita berangkat. Nah berangkat ini gue udah punya feeling, karena sebelumnya gue udah ngeliat review dari beberapa YouTube. Perahu Patak Banteng itu kan ada 2 jalur nih, ada 2 jalur kan, ada 2 jalur, yang jalur lama sama jalur baru. Nah sedangkan jalur baru ini menurut di YouTube itu enak, tapi yang sepengalaman gue, walaupun gue baru lihat, itu jalurnya nggak enak. Akhirnya gue nggak mau ngambil resiko, akhirnya gue pakai jalur lama aja tuh kan jalan. Dan alhamdulillah sampai di area camp kita nggak ada trouble apapun. Nah sampai di area camp kita ngebangun tenda dong, ngebangun tenda, kita ngobrol-ngobrol. Dan dari situ pun karena memang satu teman gue ini, si Tole ini, tugasnya itu adalah masak, jadi yang lain itu tugasnya bagian gue. Karena memang kita bawa air nggak terlalu banyak, dan memang gue juga udah siap dengan segala resiko ya, dimana gue akan ngambil air dan bilang akan ngambil air setelah sampai gitu kan. Akhirnya gue ngambil air loh, tapi gue ngambil air ini nggak pakai jalur lama cuy, tapi via jalur baru. Akhirnya gue lari tuh ngambil air, dan ternyata bener jalur baru itu nggak enak sama sekali menurut gue pribadi. Memang landai ya, tapi tanjakannya mah sama aja cuy, justru malah lebih lama. Mendingan kata gue kalau lu mau ke perahu via jalur Patak gitu kan, mendingan jalur lamanya aja deh kalau menurut gue ya. Tapi kalau untuk menghindari macet ya nggak apa-apa juga kalau kalian mau jadi mecah gitu kan. Dan di situ ada sebuah kejadian lucu ketika gue ngambil air. Gue ngambil air itu 10 liter. Kalian tahu wadah dry bag yang wadah air 10 liter. Gua bawa air itu pakai tas konsina kecil. Gua masukin, ngambil air, dan gua nyebat dulu nih di mata air. Gua nyebat dulu agak atas sedikit. Gua ambil santai gitu kan, enteng menurut gua gitu kan. 10 liter paling berapa sih, 12 kiloan gitu kan. Gua ngerokok santai, tiba-tiba di bawah ini ada satu rombongan cewek. Itu cewek, ada cewek ngeliat tas gua kecil. Gue kan nggak bilang kalau gue udah naik ke atas kan, deh. Oh ya bang, sendirian aja. Iya nih sendirian aja. TK apa kem? Kem kok. Ngeliat mungkin karena tas gue kecil dan tas dia agak gedean gitu. Si cewek ini tuh bilang, wih enak banget ya cowok-cowok naik gunung tapi bawaannya kecil gitu kan. Ah iya kak, saya mah ya gimana ya gitu kan, namanya sendiri, kalau berat-berat kan nggak sanggup, gue bilang gitu kan.
oh boleh nih tukeran, masa cowok nggak kuat gitu kan. Boleh kok kak. Nah jadi gue lagi nyebat nih, gue taruh, ya udah kita ngobrol-ngobrol dan dia pengen kayak pengen tukeran gitu kan. Ya udah nggak apa-apa kak. Mungkin dia juga sebenarnya awalnya bercanda tapi gue iyain gitu kan. Akhirnya gue taruh, tak. Nah dia juga naruh tas tuh, tak. Gue nggak nyamperin dia pakai tas gitu kan. Ya udah kakak ini ya. Gue langsung lari cuy ke dia, ngambil tas si cewek tersebut dan gue langsung nggak gue gendong tapi gue cengkeweng aja gitu kan. Terus gue bawa mungkin jarak sekitar 10 atau 15 langkah ke atas gitu kan, dan gue diem. Dan setelah si cewek itu ngegendong tas gue, bang, kok ini berat sih gitu kan. Gue diem aja, loh katanya kan enteng gitu kan, tas gue kecil gitu kan, emang ini tasnya isinya apa, ya cek aja sendiri gitu kan, gue bilang. Pas dia cek, dia tuh langsung kayak kaget dong, karena dalamnya itu isinya air doang kan. Ya walaupun cuma 10 liter sih, menurut gue ya enteng gitu kan, karena nggak ada apa-apa lagi, cuman 10 liter air doang gitu. Nggak jadi deh bang, nggak jadi deh bang. Ya karena gue kesal tuh orang tiba-tiba main bilang tas gue enteng gitu kan. Akhirnya ya udah nggak apa-apa kalau mau gantian, bawa dulu tas itu ke sini, gue bilang gitu kan. Gue siksa dulu gitu. Akhirnya dia bawa tuh jalan 15 langkah, dan di situ tukeran lagi. Makanya jangan suka ngeliat dari covernya doang gitu kan. Lagian juga saya kesini udah 2 balik gitu, ini yang kedua kalinya. Tas saya, tenda saya semua udah diatur. Oh gitu mau bang ya gini-gini ya, dia udahlah nggak apa-apa gitu kan. Singkat cerita, gue naik lagi lah ke atas. Nah kondisi di perahu ini pada saat tanggal 18 gue dapet sunsetnya itu nggak terlalu bagus, tapi dapet sunrise-nya itu lumayan cukup bagus. Dan di situ pun tamu gue alhamdulillah happy, kita banyak foto-foto. Dan sekitar jam 7 atau jam 8 kita itu lanjut turun. Singkat cerita kita turun, dan kita juga setelah turun itu udah nyiapin mobil dan sebagainya untuk lanjut ke Merbabu. Singkat cerita kita pergilah ke Merbabu. Di perjalanan perahu Merbabu ini gue dapat sebuah tragedi yang dimana gue tabrakan cuy. Memang pada saat itu nggak gue rekam karena kondisinya gue bad mood banget dengan supirnya itu, dan gue nggak akan nge-spill gue dapat nomor itu dari mana. Jadi si supirnya itu benar-benar ngeselin lah, dan itu kedua kalinya gue tabrak. Tapi alhamdulillah tabrakannya tuh nggak parah ya cuy ya, bisa dikatakan cuman bempernya doang, cuman ya itu bikin tamu gue kaget, bikin gue juga kaget. Itu kondisi gue kiep udah mau tidur tiba-tiba langsung melek gara-gara tabrakan tersebut. Dan itu aduh, untung alhamdulillah gue nggak kenapa-napa. Dan itu gue nggak ada cerita ini, memang bener. Jadi gue tabrakan dan sampai akhirnya semua udah selesai gitu kan. Kita sampai di Merbabu, dan sampai di Merbabu juga gue masih trauma dengan kejadian tersebut, dan sampai akhirnya gue tumbang. Mungkin kalian masih ngedengar suara gue agak bimbang. Itu gara-gara memang ya gue masih keadaan sakit. Tapi udah nggak yang kayak di awal-awal kemarin pas gue naik Merbabu gitu kan. Nah di pendakian Merbabu ini gue ngerasa fisik gue udah drop. Gue langsung buru-buru minum obat. Gimana caranya besok gue harus fit. Ada gue minum obat, gue nggak cerita ke temen gue, tapi temen gue juga mungkin udah tahu, gue nggak cerita. Tamu gue juga udah tahu kalau misalkan gue itu lagi sakit kan. Akhirnya ya udah tuh gue istirahat. Gue belanja logistik itu untuk 3 hari 2 malam, karena rencana gue naik Merbabu itu 3 hari 2 malam. Belanjalah gue ke pasar subuh minjem motor tuh ke pasar yang arah mau ke Selo. Udah belanja logistik selesai, akhirnya gue balik lagi ke base camp. Terus kita prepare, dan kondisinya pada saat tanggal 19 itu Merbabu Piaswanting itu lagi ada acara festival juga cuy, yang dimana kita harus berangkat pagi-pagi karena pengelola di situ takutnya jalannya itu macet gitu kan, jadi terganggu pendakian. Jadi ada baiknya kita pagi-pagi aja, ya oke lah gitu kan, kita berangkat pagi-pagi sekitaran jam 8 atau jam 9. Nah di awal perjalanan ini ada beberapa hal yang gue lumayan kesal kali ya, tapi oke lah, mungkin itu perwatakan dari karakter dari si tamu tersebut. Jadi ada satu tamu gue, sebut aja si B. Si B ini tipikal pendaki yang diam cuy. Dan itu pun udah digerendeng sama temen gue, karena naiknya itu ngelamun apa ya, gue kira memang pure ngelamun, ada banyak beban pikiran ya, walaupun gue nggak tahu ya, tapi kayaknya emang itu udah karakter dia. Bahkan ketika kita trekking itu ditegur sama satu pendaki lain gitu, oh kok mbaknya diem aja udah mulai kecapean ya cuman gitu doang. Gue bilang kayak aduh gimana ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Gue coba untuk
ikutin alurnya, karena di perahu nggak kayak gitu kan ya, walaupun gue nggak terlalu banyak bercanda sama si B ini gitu. Dan kita terus jalan sampai akhirnya kita sampai di pos 1, pos 2, dan sampai akhirnya kita di pos 3. Dan ternyata ketika sampai di pos 3 ini kondisinya itu angin kencang, dan anginnya bukan cuman sebatas angin, yang dimana anginnya itu ngebawa debu. Dan ketika gua naik merbabu itu gua pakai jasa porter drop, yang dimana tenda dan logistik gua udah naik ke atas. Jadi gua udah sampai di area camp itu ya, gua nggak ngedirin tenda gitu kan. Dan ketika sampai di dalam tenda gua itu semua debu, karena memang anginnya benar-benar parah. Dan karena memang udah kayak gitu kan, gue juga ngeliat udah pada kecapean. Gue kira anginnya itu akan selesai cuy, atau ya paling cuma sebentaran gitu kan. Ternyata itu lama banget. Dan bahkan kita semua itu, gue termasuk tamu gue itu sampai ketiduran sampai jam 8. Sampai ketiduran sampai jam 8. Dan ketika gue bangun, muka gue itu pada cemong banget. Dan situ pun akhirnya teman gue masak, masak aku udah selesai, dan akhirnya kita ngasih makan. Sempet sih ketika di awal perjalanan itu, gue nggak ngerasa kalau diri gue itu ngeliat setan pada saat perjalanan. Tapi gue tahu karena kondisi gue itu nggak fit, jadi gue ngerasa kalau itu adalah halusinasi. Di sepanjang perjalanan gue selalu melihat sesuatu hal yang menurut gue ganjil. Tapi gue harus berpikir jernih karena kondisi ini gue buat tamu, gue nggak terlalu memperdulikan dengan debit-debit gunung merbabu. Jadi kayak ini gue gara-gara sakit, ini gue gara-gara sakit. Jadi gue masa bodoh tuh, karena ada beberapa momen dimana gue selalu melihat pendaki yang lewat, ada kayak orang gelantungan gitu, bukan monyet ya, orang gelantungan itu kondisi siang hari. Dan gue tahu banget fisik gue ini lagi sakit, jadi kayak gue bodo amat dah. Tapi gue nggak ngomong ke yang lain gitu kan, dan teman gue pun nggak banyak cerita. Singkat cerita kita sampai di selesai makan dan sebagainya. Nah ketika tidur ini gue ngimpi tuh aneh-aneh banget pokoknya. Dan gue sesekali kayak ada sesuatu bla 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 bla. Dan singkat cerita kita bangun pagi gue ada satu foto atau muka gue cemong, nanti gue spill ya. Foto gue cemong banget gitu kan, itu bener-bener full debu banget. Dan akhirnya gue summit itu jam 7 apa jam 8, karena memang gue rencana 3 hari 2 malam kan. Jadi ya gue summit siang oke lah gitu kan, karena gue masih ada 1 malam lagi nih. Jadi ya biar tamu gue juga aman gitu kan. Kita summit, alhamdulillah ketika summit ini dapat view yang bagus, foto-foto banyak juga, tamu gue juga happy dan sebagainya. Kita nggak ada trouble apapun. Turunlah. Ketika turun ada hal yang jadi turun ini kita udah nyiapin aker kan, kayak ya panas gitu, disiapin aker kan enak makan aker nih. Gue ya prepare yang lain. Satu tamu gue si B itu dia minta turun, aduh, dan itu harus turun hari itu juga dengan kondisi itu udah jam 1 atau jam 2 siang ya, jam 1 jam 12an lah, jam segitu. Gue bilang kenapa nggak dari tadi? Kalau dari pagi bilang mungkin gue bisa prepare. Jadi kita nggak ngarit gitu kan. Yang gue takutin adalah, gue bukan takut turun malam, tapi mereka ini gitu yang gue khawatirkan kan. Gue udah coba logika besok aja kalau saya capek bla 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 gitu kan, tapi nih orang tetap maksa. Gue udah puyeng kan. Akhirnya gue ngambil sebuah keputusan yang dimana bilang ke teman gue, buruan masak, kita turun hari ini. Bener nih, iya. Akhirnya temen gue langsung buru-buru masak tuh, masak. Dan gue pun agak sedikit kesel gitu kan, tapi ya udahlah, karena ini permintaan dari si tamu. Akhirnya bongkaran, setelah makan itu pokoknya bongkaran, satset. Dan akhirnya kita turun. Dan gue pun bilang ke tamu gue, dengan estimasi kita akan turun ke malam. Ya walaupun gue bohong-bohongin kita bakal sampai jam 12, tapi bukan nggak mungkin juga kita bisa sampai jam 12 kalau ada trouble gitu. Dan kondisi turun pada saat itu memang yang naik ada, tapi yang turun terakhir itu adalah tim gue. Turun dengan kondisi gua awal turun itu satu tamu itu bawa tas kecil, terus bawa tas semua gitu kan masing-masing. Nah si B ini tipikal karakter orang yang susah dibilangin, susah diomongin, maunya egois sendiri. Egoisnya itu jadi nggak mau diatur-atur sama orang, dan tipikal pendaki yang nggak bisa turun.
Jadi ada pendaki itu kan ada tipikal yang naik cepat tapi turun lama, turun cepat tapi naik lama. Nah begitu. Nah si pendaki B ini dia tuh naik cepat, turunnya lama. Gua ngeliat kondisi temen gua bawa tas 80 liter, sedangkan dengan kondisi nyawan itu nggak mungkin. Dan gua pun bawa kapasitas 90 liter yang liter gua gitu. Akhirnya gue bilang, "Le, sini tas lu." Temen gue tuh nggak percaya sama gue gitu kan, kayak bukan nggak percaya sih, takut gue kecapean kali. Udah gue ya nggak apa-apa, gue aja. Gue bilang nggak apa-apa, gue bakal push sampai pos 2 doang. Yang penting lu fokus ngawal nih orang gitu kan. Karena kalau kondisi bawa berat sambil ngawal itu nggak mungkin kan. Akhirnya yaudah sini tas lu gue double. Akhirnya gue bawa tas 90 sama 80 tuh gue double. Duter sama Grigori gue. Nah, pas udah gue double, gue turun. Ternyata bener si orang ini turunnya tuh buat selangkah aja. Temen gue tuh sampai gondok banget, sampai kesel gitu kan. Dan wah, ya udah sabar namanya tamu, ada berbagai macam. Ya udah gue turun. Dan temen gue juga nggak bawa tas kan, jadi meringankan beban dia walaupun dia kesal-kesal sedikit gitu. Karena gue turun, gue nungguin sama si tamu yang lain ini kan, kita ngobrol-ngobrol. Dan tamu gue yang satu juga minta maaf gara-gara temennya gitu kan. Gue bilang oke lah, nggak apa-apa gitu. Singkat cerita, sampailah di salah satu titik yang belum sampai di pos 2 sih. Temen gue ngeliat gue kasihan kali ya, gue di sini. Akhirnya ya udah tuh kita semua ngedouble semua. Gue pakai looter dan pakai tas dia. Tas si B ini cuy, isinya padahal cuma baju dan pakaian doang, dia doang. Tapi menurut kacamata timbangan gue itu beratnya lebih dari 10 kilo. Lu bayangin, isinya cuma baju dan peralatan dia. Apa yang ada di dalam itu, gue nggak tahu pure dalamnya itu apa, tapi itu berat banget. Padahal mereka ini bawa cemilan itu nggak bawa sama sekali loh, nggak bawa cemilan yang banyak, nggak ada malah. Cuman biskuit Regal sepak sama roti dua yang segini. Udah itu doang, dan sisanya perlengkapan mereka, mungkin make up, mungkin baju, banyak banget. Dan dari situ pun ya udah, lagi-lagi tas gue yang paling berat gitu kan, karena gue nggak tega kalau gue selalu yang paling berat di antara yang lain. Bukan karena gue menyombongkan diri, tapi nggak apa-apa. Gue kalau naik gunung gue udah siap segala-galanya kalau di bawah tamu gitu kan. Gue ngedabelin, dan di sepanjang perjalanan nih orang diem terus. Dan ketika diem terus, alhamdulillah kita sampai itu maghrib. Nah, di sini nih cuy, di pos 2 bawah itu, jadi gua tamu gua udah duluan nih. Si A sama si B ini duluan. Gua sama temen gua itu paling belakang. Jadi kita nggak barengan gitu kan. Nah, jadi gua dulu baru temen gua paling belakang. Gua tuh selalu menabrak dengan satu orang entah apa gitu. Jadi itu kondisi ya malu, gue bilang suara gue masih bindang, mata panas semua kayak itu sih. Gue sih feeling itu halunya gue karena wajar lah kalau orang panas itu. Ya udahlah, makin lama tas gue memang berat, mungkin ada sekitaran 25 kiloan lah itu udah ya. Makin lama terus makin bebannya itu kayak tambah. Dan kalau misalkan tas gue miring itu pasti akan sebelah doang kan. Dan ini sakit hampir sekali ini masih sakit, ini kayak berat. Tapi gue ngeliat ke belakang nggak ada apa-apa. Sampai ada satu momen dimana di pos 1 Gunung Merbabu, pas lagi turunnya itu kondisi maghrib lewat dikit. Di atas pos 1 itu ada lapangan kecil namanya Lembah Gosong. Gue tuh mau istirahat karena gue bilang paling 5 menit atau 10 menit lagi gue sampai nih di area simulasi. Gue duduk dong. Nah ketika gue duduk, gue nggak pakai headlamp, itu ada yang lewat. Dan ketika gue tengok, itu yang lewat ada. Gue bilang siapa anjir? Dan itu masuk ke semak, tapi masuk ke semaknya ini nggak ada yang namanya kresek-kresek gitu, kayak nembus gitu aja. Dan pas gue tengok, sosok itu nggak ada kan. Dan nggak lama disusul ada temen gue si Tole pakai headlamp dia. Dia tuh mau istirahat di situ. Gue bilang, ayo deh depan aja deh, yang sini deh. Gue bilang gitu kan. Udah ayo depan aja. Tapi temen gue ini kayak, udahlah gue capek banget, dia capek banget. Bodo amat dah, gue bilang gue tinggal. Karena di belakang mereka itu masih ada rombongan lagi, ramean. Jadi walaupun kondisi dari pos 3 ini gue yang turun paling terakhir, ternyata ada yang rombongan turun juga bisa kita balap gitu, bisa katakanlah yang paling kecapean banget gitu kan. Di situ pun akhirnya gue dapat, gue tinggal di Tole dan gue terus jalan dan sampailah gue di area Simaksi. Di situ pun cuy, ketika sampai di area Simaksi ini gue itu nggak ngomong apapun, tapi gue bilang ke Tole, gue ngeliat orang gini,
halu-halu. Iya sih, kayak kata gue paling gue halu doang karena gue kecapean kali. Ya udah, di situ gua ngobrol, kita cek sampah dan sampailah ke base camp. Nah, sampai di base camp ini cuy, kita istirahat dan si tamu gua yang B ini langsung tiba-tiba pamit pulang. Ya gua nggak tahu lah dia pulang kemana gitu kan. Mungkin kata temannya sih ngerasa nggak enak bla 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 gitu kan. Dia bilang nggak apa-apa lah, yang penting kita udah turun selamat. Dan dari situ pun akhirnya gue juga tidak terlalu mempermasalahkan, dan si tamu yang B ini pulang, dan gue pun lanjut lagi sama si tamu A ke Bromo cuy. Dan gue akan kasih tahu nih, si B ini cuy, gue nggak tahu ya perwatakannya kayak gimana karena baru pertama kali. Jadi dia tuh nggak kuat debu, satu. Kedua, bisa dikatakan salah satu egois ya, tapi ada untungnya dia private. Egoisnya kenapa? Karena dia cuman mintingin egonya sendiri, nggak mikirin satu temennya lagi. Karena yang paling lama memang dia doang, dan nggak mikirin juga gimana nanti kalau kenapa-napa. Kan kondisi ketika turun itu ada yang evakuasi sekitaran jam 11 malam. Di situ pun gue cuma bilang ke temennya, next kalau mau ini jangan yang serba dadakan, karena kita udah ada schedule, udah ada peraturannya. Peraturan ini dibuat untuk keselamatan si tamu, gue bilang begitu kan. Dan barang-barang yang dia bawa adalah semua baju tetek bengek itu di sana. Gua nggak permasalahin semuanya. Nah, si tamu A ini selalu konsul ke gua, taruh, bang jaketnya gimana? Gua selalu kasih tahu, dia pun bawa barang pun nggak terlalu banyak jadinya, dan enteng gitu. Karena sedangkan si tamu gua ini yang B, dia ini ya semua serba di bawah. Jaket hanya ada 3 atau 4 dengan kondisi tipis-tipis semua, walaupun memang salah satunya itu ada jaket ultralight. Iya, tapi nggak gitu juga gitu kan. Dan gue kan nggak punya hak untuk ngebongkar tas, padahal kita udah saranin coba buka dulu, nanti apa yang perlu dibawa apa yang enggak gitu kan. Tapi orang yang nggak mau ya udah gitu, akhirnya dibawa. Dan ya yang paling gue kesel adalah ya keegoisan dari si tamu tersebut sih. Ya intinya dia cuma punya mindset, menurut gua pribadi, naik foto turun. Tapi naik gunung itu nggak sesimpel itu cuy. Banyak hal yang harus kita persiapkan, bukan cuma naik, tapi kalau udah naik apa resikonya kalau naik itu, apa kendalanya kalau naik itu, kalau turun pun kalau misalkan terjadi gini itu harus gimana, ini gimana. Dan gua selaku penyedia open trip itu selalu yang namanya mikirin segala hal terburuk. P3K pun kan pasti ada obat pusing, ada obat mah, obat A, B, C, D, dan sebagainya. Bukan berarti mereka akan kena penyakit itu. Kalau misalkan terjadi salah satu penyakit, otomatis gue bisa ngobatin dengan salah satu di P3K gue. Nah gitu kan. Dan memang benar aja, memang iya, bukan mereka gitu. Termasuk gue pun orang yang kuat naik gunung, ya gue bisa tumbang juga. Tapi ya dengan profesional kerja gue, alhamdulillah nggak kenapa-napa. Ya kalau gue parah pun gue pasti akan bilang. Tapi ketika gue sakit kemarin itu bisa dikatakan gue tahu kondisi dan kapasitas badan gue, dan ini gue masih mampu gitu kan. Dan alhamdulillah gue masih mampu, buktinya gue masih bisa double carrier dengan beban ya 25-30 kilo pada saat itu. Dan di situ pun gue bener-bener turun Merbabu itu pendakian paling capek gue, gara-gara satu gue lagi sakit, kedua banyak halunya banget cuy. Di sepanjang perjalanan ketika turun udah mulai menjelang maghrib, yang paling nampak itu ya si orang ini yang papasan di Lembah Gosong itu. Dan kalau bisa dibilang ya selama perjalanan Merbabu itu tuh gue selalu ngeliat banyak penampakan, tapi gue nggak mau terlalu terfokus. Jadi misalnya gue ngeliat penampakan, gue langsung balik gini aja, gue nggak mau terlalu fokus karena gue pengen fokus ngawal tamu gue doang gitu kan. Karena kalau misalnya terjadi apa-apa sama tamu gue ya itu tanggung jawab gue. Dan sampai akhirnya ya sudahlah, dan kayak gue dia yang kayak begitu, gue pun udah memakluminya, namanya juga baru gitu kan, wajar. Dan sampai akhirnya Merbabu gue selesai, dan sekarang gue ada di Bromo, dan sekarang kita tinggal lanjut happy senang-senang di Bromo dengan kondisi kita tidak perlu naik gunung tapi naik jeep. Dan mungkin kalian pasti bete banget kan, nggak ada sesuatu hal yang serem-serem. Sebenarnya ada sih cuy, cuman karena kan ini mengisi kekosongan karena gue lagi ada di luar kota kan, gue juga belum bisa fokus ngonten gitu. Jadi ya sudahlah ya, kalian apa sih ngedengerin cerita gue perahu sama Merbabu. Dan kalau kalian bilang bang lu kuat, bukan kuat tapi karena butuh,
Ya, bukan karena kuat tapi karena butuh. Dan nanti nextnya gue akan ceritain sesuatu hal yang seru. Dan nanti pun gue akan tayangin beberapa dokumentasi ketika gue naik perahu dan berbab. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Gue Samsung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.